Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang praktik tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Sebelum masuk kepada penjelasan, saya akan sedikit memaparkan bahwasannya penyembelihan hewan kurban dan akikah itu sama. Hanya saja yang membedakan yaitu terletak pada doanya. Langsung saja yang pertama yaitu menajamkan pisau dan memperlakukan binatang kurban dengan baik. Maksudnya yaitu kita menyiapkan pisau dan mengasahnya, lalu mempersiapkan hewan kurban tersebut agar tidak stres sebelum dilakukan penyembelihan. Yang kedua, yaitu menjauhkan pisaunya dari pandangan binatang kurban. Maksudnya yaitu ketika kita sedang mengasah pisau sebaiknya tidak diperlihatkan di depan binatang kurban tersebut, karena dapat menimbulkan stres pada hewannya melihat benda tajam yang sedang diasah di depannya. Yang ketiga, menghadapkan binatang kurban ke arah kiblat. Maksudnya, ketika kita hendak menyembelih hewan tersebut sebaiknya arah leher dan badannya itu menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, yaitu membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Maksudnya, ketika kita hendak membaringkan hewan tersebut, sebaiknya dalam posisi di atas lambung sebelah kirinya. Yang kelima, yaitu menginjakkan kaki di leher hewan. Berfungsi untuk menahan pergerakan leher hewan pada saat akan disembelih lehernya. Yang keenam yaitu berdoa sebelum menyembelih dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Bacaan ini hukumnya wajib karena penyembelihan hewan itu harus diatasnamakan menyebut nama Allah agar hewan yang akan dikonsumsi nantinya menjadi halalan thayyiban. Adapun membaca takbir setelah Bismillahi Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Adapun doa agar kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahumma taqabbal min fulan. Dan kata fulan di sini bisa digantikan dengan nama sohibul kurban. Sohibul kurban yaitu nama pemilik hewan kurban atau orang yang kurban hewan tersebut. Adapun doa agar akikahnya diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqata fulan. Dan kata fulan di sini bisa digantikan dengan nama anak yang diakikahkan. Yang ketujuh yaitu hal-hal yang harus diperhatikan. A. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. B. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. C. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Dengan begitu, kita harus memastikan bahwa hewan yang telah kita sembelih itu benar-benar terpotong 2 urat lehernya. Baru boleh kita potong lehernya. Maka dengan begitu kita harus benar-benar memastikannya bahwa urat lehernya itu telah terputus. Jika tidak, maka tidak boleh untuk memanggal atau memotong lehernya. Yang kedelapan yaitu for your information. Informasi untukmu. Yang pertama, tidak memberi upah sedikit pun kepada penyembelih dari binatang sembelihannya, karena penyembelih diutus itu untuk menyembelih dengan ikhlas, tidak mengharapkan upah sedikit pun. Yang kedua yaitu tidak boleh menjual sesuatu pun dari binatang kurban. Halayak di kebanyakan orang yaitu sering menjual kulit hewan kurban, padahal itu tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu boleh memanfaatkan sesuatu dari binatang kurban, yaitu misalnya dari ekor,
sapi itu bisa dijadikan sebagai gantungan kunci, asalkan sesuatu dari binatang kurban tersebut tidak dijadikan alat sembahan, yaitu seperti kepala sapi dijadikan alat sembahan, itu tidak boleh. Dan yang terakhir yaitu disyariatkan pemilik kurban memakan daging kurbannya. Maksudnya yaitu pemilik kurban tidak hanya membagikan daging kurban kepada orang-orang, tetapi ia pun berhak untuk memakan daging kurbannya tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktik penyembelihan hewan kurban dan akikah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.